Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Sania Salsabila Rohman dalam Bilas 2025 Perpustakaan MI Muawana. Sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini agar tidak ketinggalan informasi. Sobat Bilas dimanapun Anda berada, pada episode Bilas kali ini saya akan membawakan kisah menakjubkan bulan-bulan Muharram. Apakah teman-teman tahu artinya Muharram? Muharram artinya yang diharamkan. Pada bulan ini masyarakat Arab dilarang berperang. Muharram adalah bulan pertama di kalender Hijriah. Bulan Muharram disebut juga dengan Syahrullah, bulan Allah, karena bulan ini memiliki keutamaan khusus. Pada bulan ini umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan melakukan perbuatan baik. Bulan Muharram diperingati sebagai tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam. Tahukah teman-teman, banyak kisah sejarah menarik yang terjadi di bulan Muharram loh. Tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Apa saja ya kejadian itu? 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Apakah teman-teman tahu dahulu Nabi Adam alaihissalam itu tinggal di surga bersama Siti Hawa. Mereka hidup bahagia, lalu setan datang menggoda mereka dan meminta Siti Hawa untuk mengambil buah kuldi. Ambillah buah itu, nanti kamu akan kekal di dalam surga. Goda setan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kami mendekatinya. Tolak Siti Hawa. Mendekati memang tidak boleh, tetapi kalau mengambil boleh. Cepatlah, setan sangat pintar menggoda. Siti Hawa akhirnya tergoda. Ia membujuk Nabi Adam alaihissalam untuk mengambil bersamanya. Karena tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akhirnya diturunkan ke bumi. Sejak saat itu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa pun terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada henti. Pada tanggal 10 Muharram itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tobat Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dari banjir bandang. Pernahkah teman-teman mendengar kisah Nabi Nuh alaihissalam? Yuk, betul sekali. Nabi Nuh alaihissalam pernah membuat perahu di musim panas atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat itu, Nabi Nuh alaihissalam ditertawakan oleh kaumnya. Namun Nabi Nuh alaihissalam tetap teguh membuat kapal sampai jadi. Siapa sangka setelah kapal itu sudah jadi sempurna, hujan angin datang hingga banjir bandang tidak dapat dibendung. Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya yang beriman pun segera naik ke kapal. Mereka selamat dari bencana itu. Kapal itu mendarat di Bukit Zuhdi, tepatnya pada tanggal 10 Muharram. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari lalapan api yang berkobar. Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat berani. Beliau menghancurkan berhala milik Raja Namrud dan hanya menyisakan satu berhala yang paling besar. Melihat itu, Raja Namrud marah dan menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia meminta anak buahnya untuk membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari api dan keluar dalam keadaan kedinginan. Masya Allah, kejadian itu juga terjadi di tanggal 10 Muharram. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Raja Fir'aun. Siapa yang sudah mengetahui kisah Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa alaihissalam adalah putra angkat Raja Fir'aun. Namun Nabi Musa alaihissalam juga ada Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada sang ayah. Namun Raja Fir'aun itu sangat keras kepala.
ia tak mau beriman. Bahkan ia juga ingin melenyapkan Nabi Musa alaihissalam. Namun Raja Fir'aun itu sangat keras kepala. Ia tak mau beriman. Bahkan ia juga ingin melenyapkan Nabi Musa alaihissalam. Raja Fir'aun dan bala tentaranya pun mengejar Nabi Musa hingga ke tepi pantai. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam melempar tongkatnya hingga air laut terbuka. Beliau dan kaumnya dapat melewati laut dengan selamat. Sedangkan Raja Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di lautan. Kejadian itu pun terjadi di tanggal 10 Muharram. Demikian tadi kisah tentang bulan Muharram. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Oh iya, sesi selanjutnya ada kuis Gilas. Kuis ini terbuka bagi semua sobat Gilas. Yuk ikutan kuisnya dan dapatkan door prize menarik yang akan diumumkan pada episode terakhir Gilas 2025. Caranya ikutan gimana? Sulit enggak? Mudah kok, tenang saja. Di bawah kolom deskripsi sudah ada link paduan untuk ikutan kuis, cara menjawab dan informasi terkait kesempatan mendapatkan door prize. Demikian saya, Sania Salsabila Rahman, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Gilas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.